Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauza Zasfira Lubis dari UPBJJ Medan. Pada praktikum kali ini, saya akan mencoba membuat Structured Query Language atau SQL menggunakan Entity Relationship Diagram atau ERD yang telah dipelajari pada modul 3. Di sini saya sudah mengaktifkan SAMPP dan mengakses localhost PHP MyAdmin. Baik, pertama kita akan mempraktikkan pembuatan Data Definition Language atau DDL. Pertama kita akan menciptakan sebuah database dengan perintah SQL. Perintah yang dituliskan yaitu create database spasi nama database yang akan kita buat. Di sini saya membuat nama database Rumah Sakit 2. Setelah itu, pencet Enter. Selanjutnya kita akan membuat tabel-tabel sebagai isi dari database tersebut. Caranya yaitu dengan mengklik nama database Rumah Sakit 2, lalu mengklik menu SQL. Oh iya, di sini saya sudah membuat codingnya pada Visual Code Studio, lalu akan mengcopy pastenya pada PHP MyAdmin untuk mempersingkat durasi dari video ini. Baik, pertama kita akan membuat tabel administrator. Perintah yang digunakan adalah perintah create table, lalu dengan komponen ID admin, nama admin, dan waktu jaga. Selanjutnya kita akan meng-create table dokter. Perintah yang digunakan tetap sama, yaitu perintah create table dengan nama dokter. Selanjutnya kita akan membuat table dokter admin. Perintahnya tetap sama, yaitu menggunakan perintah create table. Selanjutnya kita akan melakukan create table pasien. Komponen dari table pasien tersebut ada ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Lanjut, kita akan membuat tabel pasien dokter. Oh ya, sebagai tanda tabel telah sukses dibuat, maka akan ada notifikasi seperti pada kotak kuning. Lanjut, kita akan membuat tabel daftar. Pembuatan tabel tetap dilakukan dengan cara yang sama. Nah, kemudian kita klik kembali database Rumah Sakit 2. Dan berikut adalah tabel-tabel yang telah sukses kita create. Nah, sebelum melakukan relasi antar tabel-tabel yang telah kita buat, kita akan melakukan pengaturan foreign key terlebih dahulu pada field-field yang akan dijadikan foreign key. Nah, field pertama yang akan kita tentukan foreign key-nya ada pada tabel daftar. Di sini ID pasien dan ID admin dijadikan foreign key dengan cara mengklik atau menjadikannya sebagai indeks. Selanjutnya kita akan menetapkan foreign key pada tabel dokter admin. Pada tabel dokter admin yang dijadikan foreign key adalah ID dokter dan ID admin. Caranya tetap sama, yaitu dengan menjadikan indeks dari kedua kolom tersebut. Tabel selanjutnya yang akan kita tetapkan foreign key-nya yaitu tabel pasien dokter. Pada tabel ini yang dijadikan foreign key adalah tabel ID dokter dan ID pasien. Nah, setelah semua foreign key telah ditetapkan, selanjutnya kita akan membuat relasi antar tabel. Pertama, yang kita buka adalah database-nya, lalu kita klik designer. Nah, inilah tabel-tabel yang telah kita create tadi. Relasi antar tabel yang dibuat mengacu pada ERD. Dikarenakan proses pembuatan relasi antar tabel membutuhkan waktu yang cukup lama, saya akan mempercepat videonya sehingga tidak memakan durasi yang lama.
Nah, berikut adalah relasi dari setiap tabel, di mana setiap foreign key telah memiliki relasi dengan primary key. Langkah selanjutnya kita harus menyimpan relasi dari tabel berikut. Di sini saya akan memberikan nama relasi tersebut dengan nama rumah sakit. Nah, langkah selanjutnya kita kembali ke database rumah sakit 2. Selanjutnya kita akan membuat isi dari masing-masing tabel. Perintah yang kita buat yaitu insert into. Di sini saya telah mempunyai contoh data untuk diisi pada tabel. Tabel pertama yaitu tabel administrator. Lalu tuliskan perintahnya pada menu SQL. Kemudian kita pencet enter. Nah, di sini tabel administrator telah diisi dengan data yang kita input tadi. Untuk mengeceknya, kita bisa mengklik tombol browse. Apabila data telah muncul, berarti kita telah berhasil menginput data. Selanjutnya, kita akan menginput data pada tabel dokter. Langkah-langkah yang dilakukan sama seperti langkah sebelumnya. Nah, data telah kita input. Selanjutnya, kita bisa mengeceknya pada menu browse. Nah, datanya sudah terinput semua ya. Selanjutnya kita akan menginput data pada tabel pasien. Langkah-langkah yang dilakukan tetap sama seperti langkah yang dilakukan sebelumnya. Kemudian kita akan membuat isi pada tabel pasien dokter. Selanjutnya kita membuat isi dari tabel dokter admin. Selanjutnya kita membuat isi dari tabel daftar. Nah, semua tabel telah kita lakukan insert data. Selanjutnya kita bisa melakukan pengecekan dengan cara mengklik menu browse dan mengklik masing-masing tabel. Di situ kita dapat melihat apakah semua data benar sudah terinput atau belum. Nah, setelah dilakukan pengecekan, semua data telah terinput pada semua tabel. Selanjutnya kita akan melanjutkan manipulasi data atau data manipulation language. Setelah berlatih dengan insert to tadi, kita akan melanjutkan pada perintah select. Perintah pertama yang kita coba adalah mengambil semua data dari tabel pasien. Perintah yang digunakan adalah select bintang from pasien. Pasien adalah nama tabel. Nah, berdasarkan perintah tadi, seluruh data pada tabel pasien akan muncul. Selanjutnya kita akan mencoba mengambil hanya data nama pasien, jenis kelamin dari tabel pasien. Nah, data yang muncul adalah hanya nama pasien dan jenis kelamin. Selanjutnya kita akan menampilkan data pasien yang telah diperiksa oleh dokter. Berikut adalah data-data pasien yang telah dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Selanjutnya kita akan mencoba menampilkan pasien yang ditangani oleh Dr. Andi Saputra. Ya, hanya satu pasien yang ditangani oleh Dr. Andi Saputra yaitu Andi Pratama. Berikut adalah data yang ditampilkan. Selanjutnya kita akan mencoba dengan operasi matematika. Di sini kita akan mencari banyaknya pasien yang telah terdaftar. Perintah yang digunakan adalah select count from. Di sini terdapat 5 pasien yang telah terdaftar. Selanjutnya kita akan mencari data pasien berdasarkan alamat dari kiri dengan awalan 2 karakter yaitu JL. Perintah yang digunakan adalah select from where dan dengan menambahkan left pada alamat pasien.
Perintah selanjutnya yaitu menampilkan data pasien yang ID pasiennya antara range 3 sampai dengan 5. Perintah yang digunakan yaitu select from, where, dan menambahkan perintah between and. Nah, tampillah ID pasien nomor 3, 4, 5. Selanjutnya kita akan membuat contoh mencari kata Jakarta pada alamat pasien. Perintahnya yaitu select from, where, like, lalu diisikan kalimat unik yang akan kita cari. Di sini kita akan mencari Jakarta. Nah, hanya terdapat satu pasien yang beralamatkan di Jakarta. Selanjutnya, kita akan menampilkan data pasien terurut menurun berdasarkan ID pasien. Perintah yang digunakan yaitu select from, order by, dash. Dash merupakan singkatan dari descendant. Nah, lalu diurutkanlah dari urutan terbesar hingga terkecil. Selanjutnya, kita akan mengelompokkan data pasien berdasarkan jenis kelamin. Perintah yang digunakan yaitu select from, group by. Karena kita akan mengelompokkan berdasarkan jenis kelamin, group by yang kita gunakan adalah pada kolom jenis kelamin. Selanjutnya yaitu kita akan mencoba mengubah data yang namanya Andi Pratama menjadi Andi Purnomo pada tabel pasien. Perintah yang digunakan yaitu update, set, where. Nah, sudah berhasil. Mari kita coba cek pada tabel pasien. Nah, Andi Pratama telah berganti namanya menjadi Andi Purnomo. Selanjutnya kita akan mencoba menghapus data pasien nama Andi Purnomo tadi. Perintah yang digunakan adalah delete from, where. Oke, mari kita coba cek pada tabel pasien. Nah, nama pasien Andi Purnomo telah hilang dari tabel. Baik, sekian kegiatan praktikum basis data saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.